Halo semuanya, balik lagi dengan aku Lian di sini. Dan kali ini aku mau sharing tentang whiteboard online yang bisa dipakai ketika menyampaikan materi. Nah, untuk Zoom, di sini ada whiteboard ya yang bisa dipakai ketika presentasi, melakukan sebuah pengajaran atau training. Nah, di sini banyak banget tools yang bisa dipakai. Nah, jadi ini toolsnya bisa dicoba, ada mulai dari bentuk lingkaran, oval. Nah, selain teks, teman-teman juga bisa menggunakan draw di sini. Misalnya mungkin menggunakan pen tablet. Jadi seperti menulis langsung di papan tulis ya. Sangat asyik kan kalau kayak gini, jadi kelihatannya tuh lebih hidup gitu. Nah, lalu bisa juga kita pakai kayak simbol seperti ini. Untuk membuat list atau bait misalnya. Ini bisa disesuaikan sekali lagi dengan materi yang teman-teman mau sampaikan ya. Karena di sini icon dan toolsnya juga beragam. Seperti ini ada tanda panah, nah ini kita juga bisa menggabungkan antara teks dan drawing atau menggunakan kayak handwritten seperti itulah. Bisa digabung seperti ini misalnya. Jadi lebih menarik kan? Jadi kita bisa menggunakan tanda. Nah, kita juga bisa save di situ. Oke. Kita masuk yang kedua yaitu Google Meet. Nah, di Google Meet juga ada whiteboard. Tampilannya seperti ini, whiteboard untuk Google Meet. Nah, di sini juga kita bisa combine seperti yang tadi ya, menggunakan teks atau seperti ini handwritten. Jadi ini biar lebih rapi, teman-teman bisa pakai pen tablet untuk menulisnya. Karena kalau pakai mouse biasa itu kurang rapi ya, kurang bisa menulis seperti tulisan tangan. Ini contohnya seperti ini, bisa teman-teman explore. Ini juga bisa kita insert image, misalnya kita mau menambahkan gambar untuk biar lebih hidup lah, biar lebih fun. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Ini untuk mungkin menyampaikan materi seperti pelajaran matematika. Ini juga berguna banget nih tulisan tangan kayak gini untuk nulis rumus-rumus, angka-angka gitu ya. Kita juga bisa share whiteboard ini mungkin ke tamu, misalnya tamu undangan atau sesama teman gitu ya, bisa ikut berpartisipasi dalam menulis. Kita juga bisa set background seperti ini, digonta-ganti, terus di rename juga. Misalnya memberikan judul untuk materi ini apa, di sini misalnya part of speech. Kita juga bisa download
Di sini hasil yang sudah kita jelaskan mungkin bisa buat arsip kita atau dibagikan ke murid kita atau ke peserta. Lalu kita yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan alternatif lain ya di luar Zoom dan Google Meet seperti Classroom Screen ini. Bisa search di Google Chrome tadi. Nanti akan launch seperti ini setelah diklik. Ini background juga bisa diganti ya, seperti yang kita mau. Kita tinggal pilih di sini sudah ada. Nah, seperti ini tampilannya kayak papan tulis asli ya. Kita juga bisa masukkan teks di sini. Misalnya menulis judul apa sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kita juga bisa atur posisinya di tengah atau di sebelah kiri, sebelah kanan, sama kayak di MS Word sih, seperti ini. Ada untuk di bold, ada untuk di underline, garis miring, gitu, dan seterusnya. Di bawahnya juga banyak tools lain, seperti insert image, sama seperti yang tadi ya. Tapi di sini lebih lengkap, lebih banyak pilihannya sih dibanding yang tadi. Lebih interaktif, lebih menyenangkan, lebih fun lah pokoknya. Di sini ada dadu, misalnya kita mau manggil, kita mau membuat games, nah misalnya keluar nomor berapa nih, berarti itu yang maju. Atau kita bisa record voice, dan tadi ada, nah macam-macam kan, kita bisa lihat sebut games. Ini ada timer buat mungkin menghitung lagi latihan atau games, waktunya udah habis gitu. Nah ini aku menggabungin antara teks dengan handwritten, tulisan tangan ya. Oke. Nah seperti itu. Jadi bisa lebih variatif gitu. Kita juga bisa tulis judulnya, kita rename sama juga seperti sebelumnya. Kita kasih description juga bisa di sini. Lalu kita bisa download juga. Untuk selanjutnya adalah OneNote. Tampilannya seperti ini. Macam-macam ya, bisa diganti juga backgroundnya, page-nya kayak ada garisnya seperti ini, warnanya, terus dikasih judul juga di atasnya kayak nulis buku lah. Di sini bisa nulis buku juga sih, karena ada section-sectionnya yang tersendiri gitu. Misalnya bisa mungkin mau nulis makalah, bab 1, bab 2 bisa secara terpisah gitu. Tanpa harus buka file yang berbeda di satu tempat, bisa lebih praktis sih sebenarnya kalau pakai OneNote. Ini juga bisa tulis teks seperti ini, ngetik. Nah, tampilan juga sama seperti buku ya, ada garisnya. Ini bisa di print out juga kok. Kalau misalnya pengen taruh di binder note, itu bisa banget. Nah ini teman-teman bisa misalnya lagi bosen pakai whiteboard dari bawaan Google Meet atau Zoom, bisa juga pakai ini nih. Ketik seperti ini ya. Ataupun bisa juga menggunakan tulisan tangan seperti tadi ya, ada juga di sini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya untuk contoh aku pakai handwritten. Ini juga bisa aku garis bawah dengan menggunakan stabilo warna lain agar lebih variatif dan lebih mudah dipahami kalau pakai kayak gini kan. Nah, jadi biar lebih hidup lah kalau pakai handwritten nih, sebenarnya sih lebih asyik ya. Ini juga bisa di insert gambar seperti ini.
bisa diperbesar, diperkecil picture-nya. Nah, ini juga ada stiker yang bisa dipakai seperti ini. Nah, misalnya cat loves coffee misalnya. Nah, di sini aku lagi-lagi menggunakan stabilo warna kuning misalnya nih, biar lebih menekankan noun-nya itu adalah cat dan coffee. Nah, aku tulis petunjuknya seperti ini, jadi lebih menarik. Nah, ini juga bisa di-share ke email yang sudah kita undang, dan dia bisa edit atau hanya melihat aja gitu. Ini juga bisa dijadikan tugas nih ke peserta. Oke. Dan ini juga sangat beragam, lebih beragam nih. Tools-toolsnya seperti kita bisa print out ya, yang tadi aku bilang. Tinggal disesuaikan bentuk dan marginnya, pilihannya. Lalu kita juga bisa insert file, kayak attach, semacam attachment sih kalau ini. Jadi tampilannya seperti ini. Misalnya sini aku insert file PDF ya. Jadi kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa buka. Jadi lebih praktis sih kalau mau kasih materi gitu. Jadi jadi tanpa harus buka file, udah satu kombinasi lah bisa dibuka di sini sekalian. Di sini juga bisa insert audio ya. Misalnya kita mau menjelaskan suara kita, terus kita taruh di sini atau taruh di bawah yang PDF tadi juga bisa. Jadi mereka sambil mendengarkan sambil melihat PDF-nya. Asik banget jadinya. Nah, atau misalnya mau kasih tahu nih ada suruh kerjain latihan ya di PDF-nya itu page sekian misalnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa print out yang hasilnya seperti ini atau hanya sekedar di save. Dan hasilnya cukup menarik bukan? Variatif warna dan tulisannya. Jadi makin bersemangat lah. Baik, itu aja tutorial singkat dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!